Okay, I will transcribe the note taking in consecutive interpreting. Oke, pengantar untuk membuat catatan dalam penjuru bahasan berurutan. Saya tahu banyak di antara Anda yang pernah mengalaminya, jadi dengan penuh harap untuk belajar tentang pencatatan dalam penjuru bahasaan berurutan. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin berpikir bahwa pencatatan adalah ilmu hitam yang memungkinkan juru bahasa menghafal banyak sekali informasi, seringkali 10 menit setiap kali. Itu benar. Mengambil foto salju adalah salah satu profesi penerjemah yang sebaiknya dirahasiakan. Faktanya, tidak ada satupun guru saya yang bersedia berbagi tentang hidup mereka dengan saya, termasuk teman sekelas saya. Ketika kami menjalani masa-masa sulit sebagai juru bahwa sekitar 1 dekade yang lalu, meskipun kami benar-benar berjuang dengan hal itu, argumen mereka adalah bahwa hidung adalah sesuatu yang sangat individual sehingga tidak ada gunanya meniru gaya orang lain. Tetapi hari ini saya ingin menghilangkan mitos tentang pencatatan atau interpreting. Bukanlah ilmu hitam dan tidak seharusnya dirahasiakan. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa ide yang telah saya lakukan selama ratusan tugas penjuru bahasa yang berturut-turut. Tetapi juga baru-baru ini dari temuan terbaru dari penelitian empiris. Jika Anda menonton ini, Anda mungkin tahu bahwa yang diperlukan untuk menjadi juru bahasa yang sukses seperti memahami dan menganalisis teks. Dengan mengekspresikan ide-ide dalam tingkat bahasa yang berbeda, Anda telah menguasai keterampilan penting untuk menjadi juru bahasa yang sukses. Sekarang saatnya untuk membuat catatan. Mencatat beberapa tahun yang lalu dan ada K. Erikson dan rekan-rekannya dari Florida State University melakukan beberapa eksperimen penting tentang pembelajaran. Mereka menemukan hal itu. Salah satu cara terbaik untuk membantu siswa menguasai sesuatu adalah dengan menyediakan model yang ahli. Para ahli dapat mengajari kita banyak hal, terutama jika kita melihat kesuksesan dan kegagalan mereka sebagai contoh, seperti halnya saja jadi profesor yang merupakan mantan kepala juru bahasa Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan demo yang luar biasa dalam penjuru bahasaan simultan. Benar-benar merupakan peristiwa yang mengubah hidup saya pada saat itu. Saya menyadari bahwa menjadi juru bahasa konferensi adalah panggilan hidup saya yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang akan membuat saya tetap profesional, menstimulasi seluruh hidup saya. Jadi hari ini saya akan berbagi dengan Anda mengenai beberapa prinsip dasar interpreting. Saya juga akan memberikan Anda banyak demo sebagai tambahan. Saya juga ingin memberikan Anda banyak waktu untuk berlatih, tetapi untuk memulai, usahakan agar tetap mudah. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara mengambil dan membaca hidung dalam bahasa Inggris. Jadi, mari kita cermati beberapa prinsip dasar interpreting. Sekarang mari kita periksa prinsip pertama dalam interpreting, yaitu menulis tanpa kebohongan. Saya tahu bahwa kita menggunakan buku catatan stenographer. Saya tahu. Saya tahu. Tetapi saya tahu bahwa kita menggunakan buku catatan stenografer, tetapi itu adalah batas kesamaan antara apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi aturan standar. Kami tidak berlangganan pidato, tetapi batum ke dalam tulisan. Saya sendiri tidak akan pernah menjadi reporter pengadilan karena tulisan tangan bahasa Mandarin saya terlalu lambat. Jika saya bisa mencari nafkah sebagai penerjemah bahasa, ada harapan bagi siapapun yang khawatir tidak bisa mengikuti pembicara. Sebenarnya dengan mencatat lebih sedikit lebih baik. Ada beberapa keuntungan yang berbeda dari menulis secara diagonal. Pertama, lebih mudah dibaca kembali. Anda tidak dapat menulis sebanyak ketika Anda berpindah dari satu baris ke baris lainnya. Hal ini memaksa Anda untuk fokus pada gagasan utama dalam tulisan Anda dan bukannya mencoba menyalahinnya satu persatu. Dan setiap kata yang diucapkan oleh pembicara pada buku catatan kedua ini juga menunjukkan struktur yang terlihat dan Anda dapat segera mengetahuinya. Seluruh struktur pada buku catatan hanya dengan melihatnya. Itu. Jika Anda menulis secara horizontal, Anda tidak dapat melihat hutan melalui pepohonan. Terakhir, tulisan tahu itu sangat membantu karena awal dari setiap ide selalu berada di tempat terjauh di sebelah kiri halaman. Jadi ketika Anda memulai kalimat baru, Anda tahu persis di mana harus mencari kunci Anda. Meskipun satu pengetahuan
untuk aturan tata letak diurnal adalah daftar pembicara. Sekelompok item dalam hal ini bahwa elemen yang terdaftar harus berbaris secara vertikal di apat. Hal ini karena semua item yang terdapat item dalam memiliki nilai yang sama. Misalnya, jika kita melihat kalimat yang ada di slide, di mana di papan tulis ini, saya suka es krim, pisang, apel, dan jeruk. Jadi kita tulis, saya mendengar menyukai es krim, pisang, apel, dan jeruk. Tapi es krim, pisang, dan jeruk dianggap sebagai item yang terdaftar. Jadi semua memiliki nilai yang sama. Jadi yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah memastikan bahwa item-item tersebut berbaris secara vertikal. Sekarang mari kita lihat prinsip kedua dari interpreting, yaitu menuliskan ide-ide utama dan menghubungkan kata-kata. Jika Anda telah menonton ceramah yang sebelumnya, Anda mungkin sudah memiliki gambaran yang baik tentang cara yang tepat untuk menganalisis pidato. Anda mungkin sudah memiliki gambaran yang baik tentang cara untuk menganalisis pidato. Jadi prinsip ini tidak akan terlalu sulit untuk Anda pahami, karena bahasa Mandarin bahasa Inggris memiliki struktur tata bahasa, subjek, kata kerja, dan objek yang serupa. Jadi setiap Anda mencatat, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menuliskan kata kerja, subjek, dan objek setiap kalimat. Alasan yang meminta Anda untuk melakukan hal ini adalah karena hal ini membiasakan Anda untuk fokus pada gagasan utama dan bukannya terpaku pada detail tampilan poin. Tentu saja ada pengecualian yang terdapat, misalnya jika pembicara berbicara cepat atau jika Anda seperti saya yang sangat lambat, Anda hanya perlu menuliskan kata kerja, subjek, dan dari setiap kalimat. Hidung kita seharusnya hanya berfungsi sebagai pemicu untuk mengingat kita. Apa yang baru saja dikatakan oleh pembicara bukan penjelasan perkata oleh pembicara. Oke, jadi sekarang Anda mungkin juga telah memperhatikan bahwa di antara setiap ide saya juga memiliki garis horizontal. Hal ini membantu saya untuk memisahkan secara lengkap. Pemikiran selanjutnya ini hanyalah preferensi pribadi. Beberapa penerjemah melakukannya, sebagian lagi tidak. Jadi